Sejak dahulu, buku-buku sejarah seringkali didominasi oleh narasi kekuasaan yang cenderung patriarkis. Namun, salah satu bagian sejarah yang paling menarik perhatian adalah kronik-kronik Tiongkok kuno. Kisah-kisah dalam kronik Tiongkok kuno selalu menyajikan sisi yang unik dan tak terduga dalam perjalanan sejarah dunia. Sejarah Tiongkok dapat dianggap sebagai harta karun yang penuh dengan cerita-cerita yang memikat dan kaya makna. Salah satu cerita paling menarik dan legendaris dari sejarah Tiongkok adalah kisah Wu Zetian, satu-satunya wanita yang berhasil menjadi kaisar dalam sejarah negara tersebut. Kehadirannya tidak hanya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Tiongkok, tetapi juga menggemparkan dunia. Hal yang membuat kisahnya semakin istimewa adalah perjalanannya yang dimulai sebagai seorang selir. Dikenal dengan biografi yang penuh intrik dan tanpa belas kasih, Wu Zetian tetap menjadi sosok yang menarik perhatian para sejarawan hingga saat ini, tulis Alexa Vukovic dalam artikel berjudul The Reign of Wu Zetian, From Concubine to Empress to Emperor. Asterisk, yang diterbitkan di Ancient Origins pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Wu Zetian, seorang wanita penuh ambisi, mengabdikan seluruh hidupnya untuk meraih kekuasaan dan pengaruh. Keteguhan dan tekad tanpa henti menjadi fondasi dari perjalanan luar biasanya menuju puncak kekuasaan. Sebagai penguasa wanita pertama dan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok, Wu Zetian membentuk kehidupan serta pemerintahannya untuk merekonstruksi sejarah dan mendefinisikan ulang norma-norma masyarakat Tiongkok kuno. Ambisi besar inilah yang menjadikan kisah hidupnya begitu istimewa dan memikat hingga kini. Wu Zhao, yang lebih dikenal sebagai Wu Zetian, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 624 di Lizhou atau Wenshui, Tiongkok. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang cukup kaya. Ayahnya, Wu Xiyue, membangun kekayaannya melalui perdagangan kayu, meskipun keluarganya tidak memiliki pengaruh politik yang besar. Ibunya berasal dari keluarga yang, salah satu keluarga berkuasa pada masa itu, jelas Alexa. Berkat status sosial dan jaringan kedua orang tuanya, keluarga Wu memiliki hubungan dekat dengan Li Yuan, seorang bangsawan yang kemudian memainkan peran penting dalam perjalanan hidup Wu Zhao. Tak lama kemudian, Li Yuan berhasil menggulingkan kaisar yang berkuasa dan mendirikan dinasti Tang, dengan gelar Kaisar Gaozu. Hubungan keluarga Wu dengan Li Yuan semakin dekat setelah peristiwa ini. Ketika Wu Zhao berusia 14 tahun, ia dikirim ke istana dinasti Tang untuk menjadi selir Kaisar Taizong, putra dari Kaisar Gaozu, Li Yuan. Langkah ini menjadi awal perjalanan Wu Zhao menuju pengaruh dan kekuasaan di istana kekaisaran. Sebagai seorang selir, yang dianggap sebagai istri rendahan, Wu Zhao tetap menikmati berbagai keuntungan, termasuk kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketekunan dan kecerdasannya membuatnya meraih pangkat Cairen, sebuah gelar yang berarti berbakat. Dari posisi ini, Wu Zhao mulai menarik perhatian di lingkungan istana. Namun, kehidupan di istana penuh intrik. Kaisar Taizong, yang memiliki 14 anak, akhirnya dikhianati oleh putranya yang ke-9. Dalam bayang-bayang konflik keluarga ini, Wu Zhao terlibat dalam hubungan gelap dengan putra mahkota Tang, yang kelak menjadi Kaisar Gaozong. Wu Zhao, selir Kaisar Taizong, menjalin hubungan rahasia dengan Li Zi, putra ke-9 Kaisar Gaozu. Hubungan ini berlanjut hingga Li Zi naik tahta sebagai kaisar berikutnya dari dinasti Tang. Namun, setelah menjadi kaisar, Li Zi memilih wanita lain, Permaisuri Wang, sebagai permaisurinya. Meskipun tidak diangkat sebagai permaisuri, Wu Zhao tetap menjadi salah satu selir kesayangan istana. Namun, ambisi Wu Zhao tidak berhenti di situ. Sejarah mencatat bahwa ia tidak pernah puas hanya menjadi selir, tekadnya untuk mencapai kekuasaan jauh melampaui batasan yang ada. Pada tahun 654 Masehi, Wu Zhao melahirkan seorang putri dari Kaisar Li Zi. Namun, dalam langkah yang keji dan penuh intrik,
Wu Zhao diduga mencekik putrinya sendiri untuk menjebak saingannya, Permaisuri Wang, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan. Di tengah persaingan kekuasaan yang penuh intrik dan tuduhan, Wu Zhao berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk menggulingkan Permaisuri Wang. Setelah itu, ia diangkat sebagai permaisuri baru, sebuah momen yang menandai awal kebangkitannya sebagai Wu Zetian, sosok yang kelak mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penguasa wanita pertama di Tiongkok. Tidak berhenti di situ, Wu Zhao kemudian memerintahkan eksekusi Permaisuri Wang yang telah tersingkir dari istana. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa saingan utamanya tidak memiliki kesempatan untuk menggagalkan ambisinya. Ketika Kaisar Lizhi meninggal pada tahun 683 Masehi, Wu Zhao mengambil gelar Huang Taihu atau Janda Permaisuri. Selain itu, ia menjadi wali bagi putranya, Li Ze, yang naik tahta sebagai Kaisar Zongzong dari Tang. Peran ini memperkuat cengkeraman Wu Zhao atas kekuasaan, membuka jalan menuju puncak pada karir politiknya. Namun, Kaisar Zongzong tidak sepenuhnya tunduk pada pengaruh ibunya, Wu Zetian. Ia bahkan mengangkat istrinya sebagai permaisuri dan mengabaikan keterlibatan Wu Zetian dalam pemerintahannya. Sikap ini membuat Wu Zetian murka. Sebagai tanggapan, Wu Zetian mengeluarkan dekrit untuk menggulingkan Zongzong dari tahta, menurunkan statusnya menjadi pangeran, dan mengasingkannya. Para pejabat yang setia kepada kaisar yang digulingkan pun menghadapi nasib serupa, diasingkan, atau dalam beberapa kasus, dieksekusi untuk memastikan kekuasaan Wu Zetian tetap tak tergoyahkan. Untuk mempertahankan kekuasaannya dan memastikan pengaruhnya tetap kokoh, Wu Zetian berambisi menjadikan putra bungsunya, Li Dan, sebagai kaisar berikutnya. Namun, gelar tersebut hanyalah simbol semata. Secara de facto, Li Dan tidak memiliki kendali atas pemerintahan karena ia berada dalam tahanan rumah di bawah pengawasan ketat ibunya. Sebenarnya, Wu Zetianlah yang sepenuhnya memegang kendali pemerintahan dan mengambil semua keputusan penting. Pada tahun 690 Masehi, Kaisar Ruizong, gelar yang diberikan kepada Li Dan, secara resmi menyerahkan tahta kepada ibunya, Wu Zetian, yang kemudian memerintah kekaisaran secara penuh, sebagai kaisar wanita pertama dalam sejarah Tiongkok. Ini merupakan puncak dari perjalanan panjang Wu Zetian dalam merebut kekuasaan melalui strategi politik yang cermat dan persaingan yang penuh intrik. Sebuah perjalanan yang berliku dan penuh ambisi, yang tercatat sebagai salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah dunia. Seorang wanita menjadi kaisar adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi Tiongkok pada masa itu. Lebih dari sekadar pencapaian, perjalanan Wu Zetian dari seorang selir hingga menjadi kaisar telah mengguncang sejarah dunia. Tindakannya yang ekstrim dan strateginya yang tak terduga menciptakan jejak yang luar biasa, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang-orang di zamannya.